Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan lagi, Tuhan menetapkan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai sebab Tuhan menopang. Akan bukan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Katakan sekali lagi, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang. Tangannya, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Mengucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baik Engkau Tuhan, amin. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baik Engkau Tuhan. Kasih-Nya, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipujikan Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipujikan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di saat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di hidup kami. Kami rasakan betapa anugerah-Mu yang selalu menyertai hidup kami sampai saat ini. Terima kasih, Engkau sangat baik. Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami, namun Engkau membuang semua dosa-dosa kami ke pinggir lautan yang paling luas. Dan hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk saat ini dalam ibadah kami, ibadah online yang akan kami adakan pada saat siang hari ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus sedang mengurapi kami. Bahkan Roh Kudus sedang hadir di tengah-tengah kami, khususnya bagi setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada Tuhan di dalam gereja ini, bahkan yang ada di luar gereja ini Tuhan. Kami percaya siapapun yang mengikuti ibadah ini, hati mereka dijamah oleh Tuhan, hati mereka disentuh oleh Tuhan, hati mereka juga disegarkan Tuhan, hati mereka dipulihkan, bahkan keluarga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ada lawatan khusus bagi setiap mereka yang mengikuti ibadah ini, sehingga mereka merasakan jamahan Tuhan, mereka merasakan keberkatan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau urapi semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian, mulai dari pemimpin pujian, bahkan backup singers, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya mereka telah dipersiapkan dengan Roh Kudus, mereka telah dipersiapkan dengan urapan baru, mereka telah dipersiapkan dengan pewahyuan daripada Kristus di dalam nama Yesus, sehingga menjangkau jiwa-jiwa yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami rasakan kehadiran Kristus dalam pertemuan kami dengan Tuhan, dengan Kristus hari ini. Hati kami boleh merasa terberkati dan ditenteramkan oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk doa kami, bangsa, negara kami bawa dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami, negara kami, bahkan berkati juga pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, kabinet menteri yang ada Tuhan, bahkan juga Tuhan semua yang terlibat dalam setiap pemerintahan yang ada. Tuhan urapi, Tuhan berkati mereka, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berkati mereka di dalam nama Yesus Kristus, dengan roh takut Tuhan, menjalankan roda pemerintahan dengan benar dan hidup takut akan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap gereja-gereja Tuhan, bagi setiap gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi. Tuhan berkati Bapak, berkati setiap pemimpin-pemimpin gereja, gembala sidang, para hamba Tuhan, penatua gereja. Tuhan urapi mereka dengan luar biasa.
pakai mereka menjadi saluran berkat untuk memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga Tuhan, biarlah sampai di pelosok-pelosok sekalipun, di gunung-gunung, di hutan-hutan, dimanapun sedang menyaksikan ibadah ini, mereka juga dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat pemberitaan Injil Tuhan. Kami serahkan di tangan Tuhan melalui Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Tuhan urapi, pakai, biarlah lewat media ini, biarlah lewat setiap hamba-hambamu, setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, bahkan penyuluhan di Kabupaten Samosir, Kementerian Agama yang ada Tuhan, Engkau urapi, pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi, membawa jiwa-jiwa untuk kemenangan bagi Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah juga Kabupaten Samosir terberkati oleh Tuhan. Kabupaten Samosir dilanda oleh kuasa Tuhan. Kabupaten Samosir ditobatkan oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa buat pemimpin yang ada, bupati, wakil bupati, bahkan camat, bahkan juga lurah, kepala desa yang ada, semua aparat desa yang ada juga diberkati, dipelihara oleh Tuhan, mengerjakan tugas-tugas mereka, melakukan tugas-tugas mereka dengan baik untuk memajukan setiap Kabupaten Samosir ini, sehingga kabupaten ini juga kabupaten yang maju, bahkan juga Tuhan meningkat kerohanian di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, acara ibadah kami ini secara khusus kami serahkan di tangan Tuhan. Biarlah Roh Allah bekerja sepenuhnya, ambil alih semua hamba-hambamu, ambil alih seluruh hati kami, ambil alih seluruh pikiran kami. Biarlah kami terfokus kepada kebenaran firman Tuhan, biarlah kami terus mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami dan kami serahkan sepenuhnya ibadah ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Katakan lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukur.
hidupku, ku sembah Kau selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa, di dalam ibadah dari Kementerian Agama Kabupaten Samosir Tuhan. Kami berada di Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Panahatan ini Bapa. Di sini kami berkumpul Bapa yang baik dengan hanya satu tujuan, yaitu ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan akan mengubahkan kehidupan kami. Jika ada yang lemah, kuatkan oleh darah Yesus, yang sakit disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Bahkan Tuhan, semua umat-umat-Mu dimanapun yang boleh menyaksikan daripada acara ibadah kami ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus yang akan menjamah hati mereka Bapa yang baik, sehingga mereka juga Tuhan boleh diselamatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Syukur bagi Tuhan yang memberikan kita waktu dan kesempatan ini. Dimanapun saudara berada yang menyaksikan daripada ibadah online ini, biarlah kiranya saudara diberkati, saudara dikuatkan. Apapun beban, apapun masalah yang boleh kita alami bersama, ketika kita datang ke kaki salib Tuhan, kita datang menghampiri Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan bagi kita. Untuk itu saudara kasih, firman Tuhan saya bawakan di tengah-tengah kita, yang boleh saya ambil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain, itu perikop. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung. Keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang lain dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ayat terakhir 17, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji Tuhan. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini yang dituliskan oleh Dr. Lukas, dan tulisan yang saya terkasih dituliskan kepada satu pribadi yang bernama Theophilus. Apa maksud dan tujuannya saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Di sini saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan daripada Lukas ini menuliskan suratnya kepada Theophilus adalah untuk mengubah pandangan, untuk mengubah paradigma daripada sosok Theophilus tentang kekristenan atau tentang Yesus Kristus. Yang menjadi sejarah ataupun riwayat daripada Theophilus ini, dia adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang yang terpandang dan yang dihargai saudara terkasih. Tetapi dia sama-sama akan pengenalan kekristenan dan juga Yesus Kristus saudara terkasih. Itu sebabnya Lukas ini mencoba memberitahukan kepada dia saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi masuk kita kembali kepada ayat ini, dan ayat ini ditulis pada zaman Kaisar Nero. Nero seorang kaisar yang otoriter, seorang kaisar yang hanya ingin mementingkan diri sendiri saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana dia akan selalu dihargai. Tanpa dia, siapapun orangnya yang tidak mau menghargai Nero, maka akan diselesaikan hari itu juga. Bahkan kekristenan di Roma dibakar oleh Nero, tetapi yang dituju
yang disangka, yang dihujung, yang menjadi pembakarnya adalah orang-orang Kristen. Karena Nero melihat Yesus datang untuk melayani, tetapi Nero datang untuk dilayani. Maka dia membakar kota Roma dengan suruhannya, dan dia menuduh orang Kristen. Dan pada saat itu juga saudara kasih dalam Tuhan, semua orang Kristen pada saat itu yang ada di daerah itu dibakar hidup-hidup dengan api teror. Api teror. Tahu kita api teror? Api yang dapat membentuk sesuatu seperti keramik ini, seperti piring kita mungkin di rumah, dibakar orang Kristen. Di situ saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semakin dibabat, orang Kristen tetap merambat, tetap hidup saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang dapat mengubah segala sesuatu. Saudara kasih, masuk kita kepada ayat yang kita baca hari ini. Yesus membangkitkan dan kemudian dinaik. Di sini saudara kasih, saya melihat dalam teks ini ada dua rombongan yang bertemu. Ada dua rombongan yang bertemu. Rombongan yang pertama adalah rombongan di mana Yesus dengan murid-muridnya yang tetap bersuka cita, yang tidak ada kekurangan sesuatu apapun, karena murid-murid itu, rombongan itu ada Yesus di sini. Ada Yesus bersama dengan rombongan itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Ketika dia mau kenalin saudara kasih. Tapi rombongan yang kedua, di sana ada rombongan seorang ibu yang sudah janda. Janda yang dimaksud seperti kita ketahui, tidak lagi suami saudara kasih dalam Tuhan, dan hanya punya anak satu. Dan dicatat di sini saudara kasih, anak itu pun sudah meninggal, sedang dihantar kepada tempat peristirahatan ataupun kuburan. Kita akan membahas dengan rombongan yang saudara kasih. Kira-kira apa yang terjadi? Seperti kita baca tadi, teks demi teks daripada ayat ini saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi ketika rombongan kedua bertemu dengan rombongan pertama? Apa yang dialami saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah dipikirkan oleh ibu ini, yang hanya satu saja pikiran ibu ini, yaitu anak saya sudah mati, saya tidak bertemu lagi dengan dia, saya tinggal seorang diri. Mungkin ibu ini sudah bercita-cita ketika nanti dia sudah menjadi tua, ketika dia meninggal, anaknya inilah nanti yang akan menguburkan daripada ibunya. Tetapi beda saudara terkasih, jalanmu bukan jalanku, kata firman Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, itu kata firman Tuhan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini kita melihat, setelah dekat pintu gerbang kota 12, ada orang mati diusung, anak laki-laki, anak tunggal ibunya janda, dan banyak orang menyertai janda itu. Ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Saya melihat, saya mengutip dari teks yang 13 ini, ada cara yang menarik perhatian daripada si ibu ini. Ibu ini mempunyai cara, mempunyai teknis untuk menarik perhatian Tuhan. Karena dikatakan di sana saudara terkasih, dia menangis dan menangis Bapak Ibu terkasih. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sekarang Bapak Ibu Kristen, kita pengikut Kristus, adakah dengan tangisan kita tergerak hati Yesus? Adakah dengan pelayanan saudara, pelayanan saya tergerak hati Tuhan atau tidak? Sama sekali. Ini sangat perlu saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sangat perlu. Ini sangat perlu. Jika saya melihat saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Kristen yang benar? Kristen yang benar ada jawabannya di Wahyu pasal yang ketiga, yaitu ayat yang ke-7, jemaat Philadelphia. Philadelphia kasih bersaudara. Philadelphia selalu dipuji Tuhan. Berapa lagi jemaat? 6 lagi kan pernah dipuji Tuhan. Nah, pernah dipuji Tuhan. Selalu ada teguran. Bahkan dia memeteraikan orang Philadelphia saudara kasih dalam Tuhan untuk membukakan pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh siapapun juga. Sekarang pertanyaan, adakah kekristenan kita dipuji Tuhan? Ataukah hanya kita memuji Tuhan saja? Harus timbal balik saudara terkasih dalam nama Tuhan. Harus benar-benar saling memuji, kedua mempelai.
Tak mungkin saya menikah dengan istri saya kalau dia tidak cinta dan kalau saya tidak cinta. Tak mungkin. Berarti harus ditimbang balik. Harus dia juga benar-benar menyayangi. Demikian juga Yesus yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti dia berkata, iblis percaya. Semua percaya. Yang menyalibkan dia sekalipun percaya. Sekarang percaya yang seperti apa sekarang? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, adalah kepercayaan yang benar-benar di dalam Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ayat ini bicara di ayat 13, tergeraklah hati Tuhan, tergeraklah hati Yesus. 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saya pikir kalau terjadi sekarang seperti itu, mungkin saja kalau di sini terjadi, semua gereja bisa musir di sini datang beribadah. Ngapain di sana? Mana tahu yang bisa diecek-ecek, capek awal. Di mana aja lah. Udah bangkit di sana orang mati. Ayo bawa orang matimu. Kalau itu terjadi sekarang, mungkin saja yang datang dari sana, kita doakan di sini bersama. Dalam nama Yesus bangkit. Kurasa gereja ini dalam sekejap dibangun sampai ke perbatasan hubungan Bulgaria, asosiasi di Kabupaten Samosir. Karena Yesus pun dikejar-kejar, Nero ditinggalkan. Karena Nero datang untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Ini kita pilih itu. Otomatis kita memilih yang melayani kita, yang bisa menyembuhkan sakit kita, yang bisa melepaskan kita dari berbagai belenggu. Itu pasti tidak ditawar-tawar lagi. Jadi di mana mujizat saudara? Padahal ada firman Tuhan berkata. Yesus sendiri yang berkata, ya, bukan yang lain. Yesus sendiri berkata. Dikatakan bahasa Baratnya, lu bisa menang batu pai batu komnya karena bau saya di budikku. Jadi ya dong, suruh biteri kan? Lu bina lebih dari apa yang sudah Tuhan tunjukkan akan diperbuat oleh orang-orang percaya. Sikit-sikit dokter, hasil tukolna dokter, hasil bujuhara, roh sakit perut, saya hancurkan. Iblis yang disalahkan. Padahal iblis belum ngapa-ngapain, udah disalahkan. Tidak pernah ada lagi seperti iman-iman yang dulu, kasih yang semula. Di ladang pun dia sakit. Pada saat mengambil ubi kayu, berdoa, lalu dalam nama Yesus. Nyata. Apung saya dari Tugun ini itu, rumahnya. Apung Resti yang punya sekolah SM Negerion atau gue, sebenarnya atau gue baru meninggal. Dia bercerita, bah, sakit di rumah, tak pernah itu jalan, bawa ke rumah, cepat, selesai. Di ladang itu dia sakit, di situ dia sembuh. Ludahnya pun dibuat, sekarang dokter mana yang paling jago? Baru kalau nggak sembuh di sini disalahkan ini. Sampai jago ini, sampai salah mesti dong. Habis, Pak. Habis. Gak ada lagi, Pak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih. Maka ini mencatat yang 14 saudara terkasih. Dia menghampiri usungan itu. Dia mengadakan suatu tanda yang luar biasa, yang disediakan bagi mereka yang punya cara untuk menarik perhatian Tuhan. Sekarang pertanyaannya saudara kasih, adakah kita di sini menarik perhatian Tuhan? Seperti orang Philadelphia, selalu dipuji-puji Tuhan. Bahkan dikatakan apapun penyakit yang menimpa dunia, kamu tidak akan kena. Itu kata firman Tuhan di Wahyu 3 itu, ayat 7. Jadi saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah perhatian Tuhan kepada kita, asalkan kita punya cara. Saya pikir cara yang dimaksud oleh manusia berbeda dengan cara yang dimaksud oleh Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika seorang anak kecil pernah berdoa, menangis dengan sungguh-sungguh menangis. Ketika isi doanya berkata, Tuhan, saya kasihan dengan boneka saya. Ini cuma satu boneka saya. Tolong buat melahirkan boneka saya, Tuhan.
Tolong Tuhan, saya minta tolong Tuhan, kau katanya punya kuasa. Kau ciptakan katanya bumi dan langit. Masa kan boneka aku gak bisa kalau beranak atau melahirkan katanya. Itu mungkin pandangan manusia salah. Mungkin kita berkata, oh terima kasih Tuhan aku sudah sampai di sini. Oh terima kasih Tuhan aku sudah bangun. Kukira saya mau mati tidur, mati mulu. Ada dosen berkata semalam di sana terkasih sama Tuhan. Akhir-akhir ini saya kalau mau tidur sudah pakai jas. Kenapa? Kenapa pakai jas Pak? Tanya dong katanya, kenapa Pak? Ini jas kesukaanku. Mana tahu nanti aku lepas mati tidur, jadi istriku nanti dikasih sama lainku itonya jas ini katanya. Udah ada. Alani situasi udah cok. Mati seperti hidup udah. Jadi saya katakan memang itu prinsip yang salah. Itu kan gak urusan kita lagi. Nah, mati sama dia kita mati. Kan mati sama dia ada penting. Kita tetap mati dalam Tuhan, itu saja intinya. Maaf, mau dilancang pun kalau nggak masuk surga untuk apa? Untuk apa? Asal tongam. Padahal di surga dan dapat bagian saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini saudara kasih kesukaan besar terjadi di ayat 14 ini. Hal yang tidak pernah terjadi dalam keluarga ini, bahkan di lingkungan itu sekalipun telah terjadi. Sangat luar biasa saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saya angkat perikop di dalam firman Tuhan yang seperti ini, saudara kasih. Duka menjadi suka, atau tangis menjadi tawa, saudara kasih dalam Tuhan. Itulah kita mengikut Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Aduh, saya pikir kalau ibu ini dalam bahasa sehari-hari pasti dicatat itu ya, karena Alkitab ini katanya ini hanya inti. Lebih dari sini katanya semua Alkitab kalau ditulis semua ya. Kurasa dalam bahasa sehari pasti dicatat. Apa itu? Tuhan, cuma 1 meter ya ledakku, semua kan aku kasih sama. Uangku di rumah tinggal 7 juta, 10 juta, semua sama aku. Karena aku ini lebih berharga. Pasti itu. Ada firman Tuhan dalam Amsal berkata, juallah bakatmu maka kamu akan kaya. Bukan bisa sama dibilang, bukan tingginya sekolah. Jual bakatmu maka kamu akan kaya. Mungkin bakat kita memuji Tuhan, mengadakan kuasa mujizat. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Mungkin dia dengan mengukir, membuat ini, membuat segala sesuatu, membuat ini, melukis apa? Bisa kaya? Bisa. Semua kita tahu bukan ijazah penentu keberhasilan. Tidak ada itu, saudara kasih. Melainkan arif bijaksana, melainkan ketelatenan, melainkan bakat kita kembangkan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata seorang, lebih besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Saya ikuti di ayat 16 ini, ada dikatakan ayat yang lain yang serupa dengan ini. Gereja yang tidak ada lagi mujizat terjadi di sana, itu adalah gereja yang mati. Kalau tidak ada mujizat lagi terjadi di gereja itu, sekecil apapun mungkin, itu merupakan gereja yang sudah mati. Sekarang saya terkasih pertanyaan, bagaimana kita orang Kristen, bagaimana kita adalah gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Yesus Kristus. Artinya, jika terang sudah tinggal, apapun pasti bisa terlaksana. Jika ibu ini punya anak yang sudah dibangkitkan dari tanah mati, masakan kita yang miskin tidak bisa diperkaya? Masakan kita yang lemah tidak bisa dikuatkan? Berarti gereja itu mati. Artinya, tidak ada lagi di sana yang namanya kehidupan suatu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan itu, Yesus sendiri pun menjawab dua si anak tadi. Ketika kakaknya mendengar berada di rumah, saat di kamar ditutup, dibuka kamar, sedang dia berdua nangis dengan kuat, nangis, Tuhan tolong kasihan aku. Ini cuma kasihan sekali Tuhan, boneka aku cuma satu biji, tolong Bapak buat anaknya, tolong buat dia melahirkan. Datang kakak, bukan kayak gitu apa? Salah itu, kata kakaknya. Enggak, pasti kok, katanya. Dia percaya. Benar saya terkasih dalam Tuhan. Dalam waktu itu juga, ketika pamannya mau berkunjung ke rumahnya saya terkasih, dia pengen bere-berenya itu diberikan satu hadiah.
Tuhan langsung menjamah hatinya si paman itu. Aku mau beli apa ya katanya sama istri untuk beli kita. Entah apa lebih dari situ. Kayaknya aku tergerak boneka lah. Belilah boneka. Dia beli boneka. Itu tidak kebetulan, saudara kasih. Tuhan yang semua mendengar dua-dua dari seruan kita. Teriak minta tolong kita, semua didengar Tuhan. Tapi ada jawaban tiga atas semuanya. Tunggu tidak ya. Mungkin kalau tidak nanti mati zero orang lewat tuh. Mungkin itu saja. Saya paksa mau ada helikopter. Rupanya begitu naik ke atas helikopternya, saya paksa Tuhan harus saya ada. Ujung-ujungnya Tuhan kasih terjun dan Allah pun ini bukan yang terbaik sama kau. Udahlah saya kasih karena kau 70 kali. Begitu setengah kilometer helikopternya putus balik-baliknya. Tuhan dia itu tolong mati. Jadi tidak ada yang bisa kita paksakan, tidak ada yang bisa. Apa yang Tuhan berikan itu perlu kita syukuri. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dia berkata, siapa yang ingin boneka? Kata tulangnya. Oh saya, lagi kakaknya nggak suka, cuma dia sendiri yang ingin boneka di rumah itu. Ya kan Kak, tengok, udah melahirkan boneka saya. Jadi saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini 17 sebagai penutup, maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea, di seluruh daerah sekitarnya. Lewat pelayanan kita, orang-orang diberkati. Puji Tuhan. Lewat pelayanan kita hari ini terkasih, kapanpun kita juga melayani dari Kementerian Agama Kabupaten Samosir ini. Orang-orang diberkati dimanapun. Kita berdoa terkasih. Saat kita mau melayani Tuhan, kita persiapkan. Kita buat persiapan. Jadi saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang berkata dari perikop yang saya bawakan di tengah-tengah kita. Suka, duka menjadi suka. Tangis menjadi tawa, saudara terkasih. Karena rombongan yang pertama merupakan punya pengaruh yang sangat luar biasa buat rombongan yang kedua. Karena rombongan yang pertama juga punya cara untuk menarik perhatian khusus dari Tuhan. Maka benar-benar perhatian daripada Tuhan Yesus itu mengubah kehidupan keluarga itu semua. Mati jadi bangkit, saudara kasih. Jadi itulah kuasa firman Tuhan Bapak Ibu yang dahulu, bahkan sekarang, bahkan sampai selamanya masih tetap terjadi. Kita percaya saja, kita tetap berharap kepada Tuhan. Seperti kita Yakobus berkata, tambah-tambahkan iman kami Tuhan. Perlu iman kita ditambahkan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kita yang mungkin kita pikir mustahil. Tetapi Tuhan menyediakan lebih daripada yang kita pikirkan apabila kita taat, sungguh-sungguh, dan punya cara untuk menarik perhatian Tuhan. Inilah firman Tuhan yang terkasih yang saya bawakan di tengah-tengah kita. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kita. Selama Tuhan masih memberikan napas hidup kepada kita, kita tetap melayani Tuhan. Untuk itu saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian, kita berdoa, kita doakan firman Tuhan, kita doakan dimanapun mereka mendengar firman Tuhan. Dan semua kita pulang dari tempat ini boleh Tuhan berkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti Tuhan berdaya lagi, hidup ini sudah. Kita akan pujian ini dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan untuk yang Tuhan. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Tuhan, bila saatnya mati, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami di sore hari ini, di mana kami berkumpul 2-3 orang di tempat ini, dan firman-Mu berkata, asalkan kalian sepakat, asalkan kalian satu hati di dalam Tuhan, maka Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus hadir di dalam persekutuan kami Bapak. Terima kasih, terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu Bapak, diagungkanlah nama-Mu Yesus. Segenap rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan, mulai awal, pertengahan, hingga ibadah kami, biarlah ini menjadi ibadah yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ajaib Kau Tuhan. Firman-Mu sudah menyapa kami Tuhan. Bersama Tuhan segala duka diubah menjadi suka, segala tangis, air mata Tuhan ubahkan menjadi permata yang indah bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, termulialah Engkau Yesus. Luar biasa kasih-Mu sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, banyaknya tempat yang boleh kami jalani, banyaknya Tuhan jalan yang boleh kami lalui. Itu bukan karena usaha kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kasih-Mu semata-mata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau Yesus Tuhan kami, Bapa yang baik. Untuk itu Bapa, biarlah kuasa firman-Mu mengubahkan hidup kami semuanya. Dimanapun yang mendengarkannya menyaksikan channel ini Tuhan, Engkau berkati. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit sembuhkan. Apapun dengan masalah kami pribadi-pribadi, dalam nama Yesus kami semua letakkan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu Yesus Tuhan kami. Sebentar juga Bapa yang baik, kami akan berpisah, kami akan pulang dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing. Roh Kudus tetap menyertai kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang boleh kami persembahkan Tuhan, biarlah ini menjadi doa yang harum di hadapan-Mu. Kurang sempurna cara-cara kami pada sore ini, Kau sempurnakan dalam nama Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa, inilah syukur kami. Kami peralaskan hanya dalam satu nama, nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Kita akhiri daripada persekutuan ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali bersama kita berkata, amin.